sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, segala puja puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat yang paling indah, salawat yang paling mesra kita haturkan pada junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita Sayyidina Muhammad, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Melanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, yang mana ini menjadi kewajiban tiap-tiap orang Islam untuk mengetahuinya. Jadi tiap orang Islam itu wajib mengetahui isinya rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada syahadat, ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Salat orang tahu isinya dari mulai takbir sampai salam. Ada rukun, ada sunnah. Puasa orang tahu syaratnya, tahu rukunnya, itu menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Zakat orang tahu rukunnya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Haji orang juga tahu syarat rukunnya, tapi terkadang orang nggak pernah menghiraukan tentang isinya 2 kalimat syahadat. Orang kadang nggak pernah mau tahu apa itu isinya 2 kalimat syahadat, karena menganggap saya kan udah jadi orang Islam, ngapain ngerti isinya 2 kalimat syahadat. Kalau orang kafir tuh yang baru masuk Islam maka perlu ngaji 2 kalimat syahadat. Saya kan udah jadi orang Islam, ngapain ngaji 2 kalimat syahadat. Ini yang kadang menganggap, kemudian karena menganggap dirinya udah jadi orang Islam, terus dia meninggalkan ngaji 2 kalimat syahadat. Padahal kalau rukun Islam yang lain kita tahu isinya, masa 2 kalimat syahadat kita nggak tahu isinya, gitu loh. Jadi sebagai orang Islam juga kita wajib tahu isinya apa sih itu 2 kalimat syahadat. Karena yang namanya kewajiban ngaji ini dikatakan dalam kitab Zubat apa? Awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada setiap manusia itu ma'rifat, mengenal Allah dengan yakin. Yang dimaksud dengan yakin itu maksudnya dengan bukti, dengan ilmu gitu. Yakin itu bukan mantep hatinya, bukan cuman pokoknya mantep hati saya, bukan, tapi harus pakai ilmu gitu loh. Kalau cuman mantep hatinya tapi nggak pakai ilmu, nanti seperti mantepnya orang Kristen. Orang Kristen mantep tuh kalau Yesus adalah Tuhan. Orang Buddha juga mantep tuh kalau Siddhartha Gautama itu sebagai Tuhan. Orang Yahudi juga mantep, tapi mereka mantep nggak pakai ilmu gitu. Kalau ada orang mantep nih, saya mantep 2 tambah 2 itu 5, mantep dah, biar digebukin saya ngomong 5, bener nggak? Kan mantep dia, tapi mantepnya nggak pakai ilmu gitu loh. Jadi mantep itu nggak hanya modal keyakinan hati aja, tapi harus pakai ilmu gitu loh. Maka ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali
Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Ini harus kenalnya pakai ilmu. Jangan, oh saya mah yakin Allah itu Tuhan, kata bapak saya Bib, nggak boleh nih. Kata ustadz saya begitu Bib, nggak boleh. Harus tahu ilmunya. Apa sih yang menunjukkan, membuktikan kalau Allah itu Tuhan, kalau Allah itu berhak disembah, selain Allah itu bukan Tuhan gitu. Apa sih buktinya Nabi Muhammad itu utusan Allah gitu. Ketika kita punya ilmu ini berarti kita menggugurkan kewajiban. Emangnya ada perintahnya untuk ngaji ilmu tauhid, ngaji kenal Allah? Ada. Di Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasanya kalimat ini cuma buat kalau tahlilan Bib, afdhalu dzikri fa'lam annahu la, buat cari berkat doang maksudnya. Kalau udah tahlilan pakai kalimat itu nanti dapat berkat, sementara ngajinya nggak pernah gitu. Padahal yang penting itu ngajinya. Fa'lam annahu, Allah perintahkan ketahuilah. Coba di Quran Allah ngomong pakai kalimat apa? Ketahuilah. Allah nggak pakai kalimat ingatlah, hafalkanlah, yakinilah, nggak pakai kalimat itu. Pakai kalimatnya ketahuilah. Berarti kita diperintah punya ilmu gitu. Kalau kita nggak ngerti ilmunya ini, hukumnya apa? Ulama sepakat kalau dia bisa berpikir, bisa mencari ilmu, tapi dia nggak mau cari ilmu tentang dua kalimat syahadat, hukumnya berdosa. Coba, hukumnya apa? Dosa. Kita nanya, pernah nggak kita ngaji isinya dua kalimat syahadat? Pernah nggak ngaji ilmu ini? Nggak pernah. Lah kalau nggak pernah terus nggak mau ngaji, jadi nanti kalau mati hukumnya membawa dosa. Kenapa? Belum mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh. Jadi orang Islam itu rata-rata udah yang penting langsung sholat aja, begitu rata-rata. Yang penting langsung sholat, padahal yang rukun pertamanya itu bukan sholat. Rukun pertamanya ngucapin dua kalimat syahadat. Lah yang wajib ngucapin dua kalimat syahadat siapa? Yang wajib ngucapin ya orang kafir yang mau masuk Islam. Nah kalau orang Islam wajib tahu isinya gitu. Kalau ngucapinnya nggak wajib lagi, orang udah jadi orang Islam, dari bayi kita Islam, tapi wajib ngerti isinya gitu loh. Jadi jangan cuman pokoknya saya udah bersyahadat Bib. Iya lah, syahadatnya itu syahadat beneran apa syahadat ikutan? Artinya syahadat itu apa arti syahadat? Saya bersaksi. Lah saya nanya, yang kamu saksikan apa? Saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Yang disaksikan apa? Masa ada seorang saksi tapi nggak menyaksikan apa-apa? Itu saksi beneran apa saksi palsu kira-kira? Saya bersaksi. Beneran kamu saksi? Iya saya saksi. Nyaksiin apa? Nggak ada. Ngomong saksi. Orang yang ngomong dirinya sebagai seorang saksi pasti menyaksikan sesuatu gitu dong. Kalau kita nggak menyaksikan sesuatu tapi ngomong sebagai saksi, namanya apa? Saksi Pak. Nah, jangan sampai kesaksian kita ini jadi saksi palsu sampai nanti kuburan, sampai kita mati. Jangan sampai. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, artinya mati dengan keadaan betul-betul bersaksi kalau Allah itu Tuhan. Gimana cara nyaksiinnya? Yang disaksikan adalah mengenali sifat-sifat Allah gitu. Saya bersaksi Allah itu Tuhan. Kenapa? Karena saya bersaksi Allah itu bersifat wujud, qidam, baqo sampai mutakal. Itu namanya bersaksi gitu. Kalau nggak pernah menyaksikan itu, nggak pernah mengetahui itu, namanya saksi palsu. Saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang disaksikan apa?
sifat kenabian, dia wajib sidik, tabligh, amanah, fatonah. Maka dari itu saya menyaksikan kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah, gitu loh. Jadi orang Islam itu wajib tahu kalau Allah itu Tuhan, dan wajib tahu kalau selain Allah itu bukan Tuhan, gitu loh. Kenapa selain Allah bukan Tuhan? Karena selain Allah tidak bersifat wujud, qidam, baqo sampai mutakaliman, gitu loh. Ini yang wajib kita ketahui dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di majelis ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengkaji kitab yang isi kitabnya ini betul-betul akan mengantarkan kita pada sesuatu yang paling penting di antara semua yang penting. Sholat penting, puasa penting, haji kalau punya duit, kalau nggak punya duit gimana? Pokoknya doain aja. Zakat kalau punya duit. Udah kita ini sholat sama puasa aja dah urusannya dah gitu. Lah yang lebih penting lagi apa? Yang lebih penting lagi mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu yang paling penting. Di antara semua yang penting itu yang paling penting gitu. Jadi kalau umpamanya begini nih, ada perkara yang penting. Kalau umur kita itu terbatas, maka di antara semua yang penting-penting itu mestinya apa? Kita akan milih yang paling penting yang mana, gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita cuma ngerjain yang penting, tapi ninggalin yang lebih penting, maka akan sia-sia jadinya, gitu loh. Jadi yang paling penting itu kerjain duluan. Apa yang paling penting? Ya mengenal Allah dan mengenal para Rasul sesuai dengan kitab-kitab ulama mengatakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Pertama yang diwajibkan kepada orang Islam adalah mengenal Allah dengan yakin. Maksudnya dengan yakin adalah dengan menggunakan dalil atau bukti. Dalam kitab khutbahnya Habib Tahir bin Husain beliau menyebutkan fa'lamu ayyuhal ihwan anna asla wal asasa wa ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Gimana? Habib Tahir bin Husain mengatakan apa? Ketahuilah wahai saudaraku sekalian bahwa pokok dan dasar agama adalah mengenal dan memahami sebenar-benarnya tentang Tuhan yang disembah sebelum melakukan ibadah. Coba. Sebelum melakukan ibadah yang wajib kita kerjakan apa? Mengenal dan memahami sebenar-benarnya Tuhan yang berhak disembah. Maka pengenalan itu adalah hakikat makna syahadat. Jadi syahadat itu bukan cuma disebutkan, bukan. Jangan syahadat sebagai mantra doang. Mantra itu cukup diucapkan tapi enggak dimengerti maknanya, itu jadinya mantra gitu loh. Lah syahadat ini harus dimengerti maknanya. Ketika kita ngerti maknanya itu namanya hakikat dari syahadat. Jadi kita ngaji di sini adalah ngaji ilmu yang paling penting di antara semua yang penting. Yang ngarang siapa? Yang ngarang Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Betawi. Orang yang dianggap ulama paling tersohor di Betawi, yang dia bisa memberikan fatwa hukum, yang dia bisa memberikan keputusan hukum ketika masyarakat tidak mengetahui tentang hukumnya sesuatu, maka Habib Utsman diperbolehkan untuk berfatwa, namanya mufti. Kalau sekarang mah ketua MUI lah gitu loh, namanya orang yang bisa berfatwa, memberikan apa? Penjelasan hukum tentang agama Islam. Jadi kita wajib mengetahui. Lah kalau orang yang ikut-ikutan gimana hukumnya, Beb? Saya nggak bisa kenal Allah, Beb, tapi saya ikut-ikutan aja dah, Beb. Orang yang ikut-ikutan hukumnya dia beragama
dan imannya oleh ulama diperselisihkan antara sah dan tidak gitu. Ada ulama yang mengatakan sah, ada ulama yang mengatakan tidak sah. Coba iman kok diperselisihkan, kan repot. Kalau sholat amal diperselisihkan masih nggak apa-apa tuh. Contohnya begini, saya sholat pakai kunut, ada yang sholat nggak pakai kunut, yang benar yang mana? Hah? Yang benar yang mana? Yang pakai kunut apa yang nggak pakai kunut? Dua-duanya. Yang nggak benar mana? Yang nggak sholat gitu. Nah, orang yang pakai kunut dan nggak pakai kunut kata ulama diperselisihkan. Satu ngomong baik, satu ngomong lebih baik, gitu loh. Nah, kalau urusannya cuman amaliyah, andai gitu disalahkan masih nggak masalah. Karena yang namanya amaliyah itu resikonya cuman dosa. Tapi kalau nggak sampai nggak ngerti Allah, resikonya bahaya nih. Kenapa? Karena keuntungan yang ngaji tauhid itu apa? Terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Coba. Keuntungannya orang ngaji tauhid dibebaskan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari neraka yang selama-lamanya. Nah kalau kita nggak ngaji ini gimana? Ya nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kita selamat dari neraka yang selama-lamanya. Makanya banyak tuh orang yang tahu-tahu habis belajar bahasa Arab, tahu-tahu langsung ngajinya ilmu tafsir, langsung ngajinya ilmu hadis tanpa mau ngaji ilmu tauhid. Jadinya apa? Nanti ketika membaca ayat Quran dia akan menafsirkan sifat-sifat yang salah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah punya tangan, ada Allah ada di atas, ada Allah kalau malam sepertiga malam turun, nanti hampir pagi naik loh. Kan ini bahaya. Kenapa? Gara-gara nggak pernah ngaji ilmu tauhid, langsung ilmunya tafsir, langsung ilmunya hadis, ini berbahaya gitu loh. Makanya jangan sampai kita jadi orang Islam itu jadi orang Islamnya hanya untung-untungan. Coba saya mau nanya, ente jadi orang Islam kenapa? Karena bapaknya, iya, karena bapaknya. Kalau bapaknya Kristen gimana? Kalau bapaknya Buddha, berarti kamu Islamnya untung bapaknya. Lah itu. Nah kalau Islamnya untung-untungan berarti masuk surganya untung-untungan juga lah, gimana coba? Masa kita masuk surga untung-untungan? Lah yang mau dibanggain apa gitu loh. Kita harus bisa masuk surga karena jerih payah usaha, bukan cuman untung-untungan. Gimana caranya? Keislamannya seseorang harus atas pilihannya sendiri gitu. Ente kenapa masuk Islam? Karena saya ngerti ilmunya tentang agama Islam gitu. Bukan, oh ya karena bapak saya Islam. Lah untung bapak kamu Islam. Terus kira-kira adil enggak Allah menjadikan manusia ada yang lahirnya Kristen, lahirnya Buddha, lahirnya Hindu, lahirnya Islam. Kira-kira Allah adil enggak? Berarti yang untung cuma orang Islam dong. Yang enggak Islam untung enggak? Yang enggak Islam untung enggak? Rugi dong. Enggak bisa masuk surga. Kenapa? Lahirnya bukan dari orang Islam. Apa begitu kira-kira? Berarti Allah nggak adil dong. Kenapa? Nanti orang yang di luar Islam protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya dilahirkan nggak dari orang Islam? Enakan Habib dong, ya Allah lahirnya dari bapaknya Islam. Saya bapaknya Kristen, ada yang bapaknya Buddha, ada bapaknya. Maka nggak demikian. Allah mengatakan apa? Setiap manusia saya beri pada mereka akal.
Mestinya dengan akalnya mereka bisa mencari sebuah kebenaran gitu. Kita itu mau lahir di bapaknya Islam kayak bapaknya Hindu, bapaknya Buddha, harus berpikir mencari kebenaran. Ente taunya dari mana Islam bener? Taunya dari mana kalau Islam itu bener, tahu dari mana? Orang Kristen taunya Kristen itu bener. Orang Buddha yakinnya Buddha itu bener. Lah ente kok bisa yakin Islam bener dari mana? Katanya apa pakai ilmu? Ini butuhnya gitu loh, biar kita itu betul-betul tahu Islam itu agama yang memang agama yang benar. Ketika kita pakai ilmu, kalau nggak pakai ilmu, katanya sih bener Bib, katanya. Ya mudah-mudahan bener, mudah-mudahan bener. Nah kalau begitu berarti kita beragama untungan, maka jangan sampai demikian gitu loh. Kita wajib beragama harus pakai pengetahuan. Makanya diperintah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Diperintah kita pakai ilmu, diperintah kita punya ilmu, mengetahui tentang segala yang menjadi jalannya kita mengetahui kebenaran. Sampai Allah ngomong begini, Nabi mengatakan apa? Thalabul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri. Ilmu apa itu? Ilmu yang harus kita tuntut sampai negeri Cina itu ilmu apa? Ya ilmu ini yang wajib. Kalau ilmu yang lain hukumnya fardhu kifayah. Kalau ilmu ini hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu maksudnya tiap-tiap orang harus tahu, nggak bisa diwakilkan. Ada orang yang punya ilmu belajar tapi cukup diwakilkan, kayak contohnya apa? Belajar ilmu tafsir itu cukup diwakilkan tuh. Satu desa cukup ngerti satu orang. Ngerti ilmu hadis satu desa cukup satu orang. Ngerti ilmu tentang mandiin mayit satu desa cukup satu orang. Tapi kalau ngerti tentang Allah tiap-tiap orang harus tahu gitu. Nggak bisa diwakilkan. Udah mas saya mah imannya ikut Pak Kiai aja lah. Nanti yang masuk surga Pak Kiai gimana? Intinya masuk neraka apa enggak? Berabi akhirnya. Kenapa? Karena kalau ilmu yang diwakilkan itu berarti yang dapat pahala ya yang mewakilkan tadi itu. Yang lainnya nggak dapat pahala. Umpamanya saya nih ada orang mati, saya mandiin orang mati, yang berpahala siapa? Ya saya yang mandiin. Orang lain yang nggak dapat pahalanya. Kenapa? Karena mandiin mayit diwakilkan kepada saya gitu loh. Tapi kalau fardhu ain tiap-tiap orang harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Makanya kita penting nih kalau bisa nanti pengajian yang akan datang kita beli kitabnya satu biar masing-masing pegang kitab. Jadi masing-masing ada panduannya nih. Oh sekarang ngaji bab ini, besok ngaji bab ini, lusa ngaji bab ini, hingga kita akan tahu mana yang sudah kita pelajari dan mana yang belum kita pelajari. Dan juga ada nanti bahan yang bisa kita pertanyakan. Oh saya nggak paham Bib bab ini, tolong mau nanya Bib gitu. Yang penting ada panduan kitabnya. Kalau ngaji nggak ada panduan kitabnya modalnya apa? Kuping. Ya kalau kupingnya nggak bolong, lah kalau masuk kanan keluar kiri ngeplong doang apa nggak repot. Kalau masuk kanan nyangkut di otak mending. Lah kalau masuk kanan keluar kiri apa enggak namanya datang cuman modalnya dengerin doang. Maka kita pentingkan kalau bisa kita ada kitabnya, kita punya kajiannya, nanti ada bab yang kita bahas, ada yang belum kita bahas, yang enggak ngerti kita pertanyakan hingga akan tahu mana yang sudah kita kaji, mana yang belum kita kaji ya. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang wajib untuk diketahui. Perintahnya mana? Perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi mengatakan apa? Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya
bisa mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Kalau ada akhir, ada apa biasanya? Awalnya ngapain? Awalnya ngaji. Nanti akhirnya bisa ngucapin la ilaha. Coba dah, saya mah nggak usah ngaji beb. Ntar pokoknya akhirnya saya mau minta dituntun ngucapin la ilaha, nggak bakal bisa nggak. Orang yang bisa ngucapin la ilaha illallah karena di dalam hatinya ada isinya pengetahuan. Kalau di hatinya nggak ada isinya, ya nggak bisa keluar. Yang namanya teko, kalau isinya kopi keluarnya apa? Kalau isinya teh, kalau nggak ada isinya, ya bin salabin, mau keluar apanya? Nggak pernah ngaji la ilaha illallah terus pengen nanti akhir hidup saya pengen ngucapin la ilaha, dari mana jalannya, gitu loh. Maka ketika hidupnya diisi dengan kalimat ini, punya ilmunya, harapannya di akhir hayatnya bisa ngucapin la ilaha illallah. Ini harapannya, gitu kan? Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya contohnya gampang gini aja lah. Kamu duduk, nanti suruh orang ngagetin kamu, dor gitu. Coba yang keluar apa coba? Kebun binatang, apa la ilaha? Coba keluarnya apa gitu loh. Kalau isinya la ilaha illallah keluarnya apa nanti? Karena yang namanya kematian itu mendadak, mengagetkan, cepat, singkat, gitu loh. Nggak bisa kita rekayasa, nggak bisa. Kalau dari awalnya nggak kita siapkan biasa ngaji ilmu ini, nanti nggak bisa mendadak atau langsung bisa, nggak bisa. Harus dipersiapkan sejak awalnya hidup kita, diisi dengan pengajian, mengenali sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang mau kita kaji. Kenapa? Karena ulama mengatakan imannya orang yang gak ngaji ilmu ini, imannya diperselisihkan antara sah imannya atau tidak sah imannya. Lah kalau tahu-tahu iman kita diputuskan gak sah gimana? Apa gak berabe? Kalau cuman sholat kita nggak sah, nggak ada masalah. Kenapa? Hukumnya dosa, ketika minta ampun kepada Allah diterima. Tapi kalau mengenal Allah nggak sampai bisa, nggak ada ampunan tuh, nggak ada. Karena dosa yang paling besar adalah orang itu tidak sampai mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di hatinya nanti akan mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah, salah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada di atas, Allah duduk di kursi. Mungkin nggak Allah duduk di kursi? Nah, kalau Allah duduk di kursi, kursinya seberapa itu? Kursinya lebih gede dong dari Allah nanti. Allah ada di atas. Kalau Allah ada di atas berarti Allah kayak makhluk dong, berada pada tempat tertentu. Nabi pernah ada satu ulama dari negeri Baghdad pernah dimimpikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya Nabi dalam mimpi itu dalam keadaan bersedih. Ulama itu nanya, "Ya Rasulullah, saya melihat wajahmu begitu murung, ada gerangan apa?" Kata Nabi, "Hari ini saya mendapatkan berita bahwa umatku meninggal jumlahnya 1.500 orang. Berapa? Yang mati bawa iman cuma 2," kata Nabi. Coba. Maka Nabi bersedih melihat keadaan itu. Yang mati bawa iman cuma 2, yang lainnya kafir. Lainnya enggak bawa iman, yang lainnya enggak selamat. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi orang yang mau ngaji ilmu ini. Jadi jangan dikira, oh saya kan udah sholat, puasa, nggak jaminan, nggak terus kamu kalau udah sholat pasti mati bawa iman, nggak. Jadi penting kita mengkaji ilmu ini, kita berharap kita bisa sampai kepada orang yang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harapannya bisa mati sampai membawa iman Islam, dunia akhirat bisa selamat, sampai bisa kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita
kita kita ulang kajian ini agar kita sama-sama mengingat betapa pentingnya kita ngaji ilmu tauhid. Yang mudah-mudahan nanti kajian kita yang akan datang masing-masing udah pegang kitab, kita akan mulai dengan kajian bab per bab hingga kita akan tahu sampai mana pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Ini saja yang hari kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa semangat kita untuk mau ngaji, untuk mau hadir majelis taklim. Jangan tinggalkan majelis taklim karena kamu nggak akan dapat ilmu di luar majelis taklim. Kalau pakai YouTube, Bib, kalau pakai yang lain, Bib, boleh, tapi ketika di majelis taklim keberkahannya lebih banyak karena kita bisa tatap muka dengan guru dan bisa langsung bertanya. Kalau lewat YouTube kan cuma dengerin doang, nggak bisa bertanya, maka tidak ada keberkahannya. Terus jalannya kita dari rumah ke majelis taklim juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir majelis semua diberi keberkahan oleh Allah, diberi kebaikan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulullah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal al-hadiniyah wa ala niyatin salawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.